29 and I find myself wondering what did. Bab 331. Para tetua dan master pavilion semuanya berada di dekat aula pertemuan. Mereka yang bergegas menghentikan Yun Ce untuk terus menyerang Fan Duanhun dan Fan Moji semuanya adalah murid terdekat yang kekuatannya berada di alam Ling Xuan dan alam Bumi Xuan. Musuh setingkat ini tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadap Yun Ce. Yun Ce menyingkirkan Snow Phoenix Beast dan membiarkan nyala api membanjiri tubuhnya. Dia terbang ke bawah tanpa melihat ke bawah, dan Dragon Vault mengeluarkan raungan keras dan jatuh. Ledakan, seluruh tanah klan surga terbakar terlihat bergetar. Setelah ledakan jeritan yang menggemparkan bumi, semua murid Ventian dalam jarak 10 kaki dari Yun Ce terbang keluar, dan yang terjauh terbang puluhan kaki jauhnya. Ketika mereka mendarat, mereka terluka parah atau mati di tempat. Begitu Yun Ce mendarat di tanah, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dan terjun ke tim Burning Heaven Clan yang mengerumuni seperti pisau tajam. Dragon Vault jatuh dengan suara siulan seperti badai yang datang ke dunia. Ledakan, ada suara keras lainnya, dan tanah klan surga terbakar bergetar lagi. Di bawah pedang ini, ratusan murid langsung berubah menjadi jiwa yang mati. Hanya dua pedang, mengalahkan pertahanan psikologis hampir semua orang yang hadir. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa guncangan besar-besaran di tanah sebenarnya disebabkan oleh serangan pemuda ini, dan mereka akan menganggapnya sebagai gempa bumi. Bahkan jika itu adalah pertarungan antar tetua dalam sekte, tidak akan ada momentum seperti itu sama sekali. Tidak ada orang biasa-biasa saja di klan surga pembakaran. Bahkan para murid yang berada di kelas menengah bisa disebut sosok tingkat mentor di dunia luar. Namun, di depannya, ada puluhan mayat tergeletak di tempat di bawah satu pedang. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Yun Ce meraung marah dan membuka dan menutup pedang berat itu. Setiap kali dia mengayunkan pedang berat itu, setidaknya 30 murid klan surga terbakar akan terpesona. Orang-orang kuat di alam Ling Xuan dan alam Bumi Xuan bahkan tidak dapat menahan serangannya, apalagi memblokir serangannya. Untuk sesaat, seluruh klan surga yang terbakar bisa merasakan getaran bumi, menderu seperti badai, menderu seperti guntur, dan darah serta tulang patah beterbangan di langit. Tidak jauh dari situ, para tetua dan master pavilion dari aula pertemuan muncul pada saat yang sama. Merasakan kekuatan mengerikan dari Yun Ce, orang-orang super kuat yang biasanya begitu sombong ini semua merasa tangan dan kaki mereka dingin, dan kulit kepala mereka terasa dingin, sangat mati rasa. Dia adalah Yun Ce, kata seorang tetua dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin ada pemuda yang begitu menakutkan? Pantas saja dia membunuh sesepuh agung itu. Tetapi, aura energinya yang dalam hanya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6. Tapi itu bisa digunakan di alam mendalam bumi. Alam mendalam bumi tingkat 6. Kekuatan mengerikannya sungguh mengerikan. Dang. Dalam kekacauan itu, 4 pisau yang terbakar dengan api misterius menghantam punggung Yun Ce pada saat yang bersamaan. Suara yang mereka keluarkan adalah suara logam yang menghantam logam. Keempat orang itu jelas merasakan bahwa pisau yang mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka mengenai punggung Yun Ce dengan pukulan yang sangat keras. Di atas pelat baja, pergelangan tangannya hampir terkilir karena guncangan langsung. Melihat melalui potongan pakaian Yun Ce, dia melihat bahwa kulit yang terbuka di dalamnya hanya memiliki sedikit tanda merah muda. Belum lagi luka, bahkan tidak ada setetes darah. Keempat orang itu terkejut, dan mata terkejut mereka hampir muncul di tempat. Serangan balik Yun Ce datang seperti tsunami. Dengan suara keras, tubuh keempat orang itu hancur berkeping-keping di tempat. Akibat dari kekuatan Epi terus bergerak maju, mencoba selusin murid Ventian yang bergegas menuju mereka langsung hancur. Tubuh Yun Ce dilindungi oleh jalan agung seni Buddha, ditempa oleh darah Phoenix dan Dewa Naga. Belum lama ini, dia memperoleh sumsum murni Dewa Naga dan terlahir kembali sekali lagi. Bahkan jika Yun Ce tidak menggunakan kekuatannya yang dalam hal perlindungan tubuh, ketangguhan dan kekuatan tubuhnya jauh melebihi imajinasi dan pemahaman semua orang, dibandingkan dengan kemampuan serangannya yang sangat kuat, pertahanan tubuhnya jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Yun Ce ingin mati sekarang, itu tidak akan semudah itu. Jika Anda fokus pada serangan, pertahanan Anda pasti akan kurang. Senjata pedang berat sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang besar, dan mudah bagi musuh untuk menangkap kelemahan tersebut dan melancarkan serangan yang fatal.
Betapapun kuatnya kekuatan penghancurnya, akan sia-sia jika kemampuan perlindungan diri tidak mencukupi. Kemampuan menyerang Yunce sangat menakutkan dan tidak normal, dan kemampuan bertahannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika dia berdiri diam, murid-murid Ventian yang mengepungnya tidak dapat menyakitinya. Yunce seperti itu, di bawah pengepungan murid-murid Ventian, itu menjadi mesin pembunuh yang lengkap dan tak terhentikan. Betapapun kuatnya orang kuat itu, dia pasti takut dihancurkan oleh jumlah. Oleh karena itu, klan surga pembakaran tidak perlu takut pada siapapun di wilayahnya sendiri. Di mata semua orang, jika Yunce berani datang, dia akan mati begitu saja. Tapi hal ini tampaknya tidak berlaku bagi Yunce. Serangan yang bergerombol tidak pernah menekan Yunce sedikitpun. Sebaliknya, mereka tampaknya secara aktif mengirimkan nyawa mereka kepadanya untuk dibantai, pisau, pedang, del. Dengan senjata di dalam tangan, satu pukulan akan memotong paling banyak 4 atau 5 orang. Dengan ayunan pedang yang berat, daerah sekitarnya akan berubah menjadi tanah hangus. Lusinan atau bahkan ratusan murid Ventian akan mati tanpa seluruh tubuh mereka, seperti tumpukan rapuh mayat. Gandum itu dipanen secara sembarangan oleh Yunce Junior, menderita kematian. Di belakang Yunce, 2 aura Tianxuan yang kuat menyerang pada saat yang sama. Para tetua dan master pavilion yang telah menonton akhirnya membuat 2 gerakan. Mereka memanfaatkan pengepungan Yunce, kedua pedang itu digabungkan, dan cahaya ungu tua keluar dari ujung pedang, menusuk jantung belakang Yunce. Yunce berbalik seperti kilat, dan Wangsuan Dragon Ke seberat 20.000 kg langsung terlempar ke belakang seperti bulu yang hampir tidak berbobot. Dengan suara keras, cahaya pedang ungu yang dipadatkan oleh 2 ahli Tianxuan pada saat yang sama hancur tanpa bekas, dan badai pedang yang dahsyat menghantam dada kedua orang itu dengan keras. Pada saat itu, keduanya akhirnya mengerti mengapa setiap hembusan pedang di tangan Yunce akan menyebabkan bumi bergetar. Itu bukanlah ilusi, bukan ilusi, karena pada saat itu, mereka merasakan ledakan di dada mereka, sepertinya datang dari surga Palutor. Kedua orang itu terbang mundur ke satu arah dan menabrak tembok gunung yang jaraknya 100 kaki. Tembok gunung bergoyang, dan tubuh 2 orang kuat Tianxuan, yang lebih keras dari batu, hancur berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Bercampur bersama di mana keberadaannya, dan bahkan orang tua kandung mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk mengidentifikasi bagian tubuh mana yang menjadi milik orang tersebut. Elder Votin, Pavilion Master Duanqi. Ada gelombang teriakan ketakutan dari klan Ventian, dan ekspresi para tetua dan Master Pavilion berubah lagi dan lagi. Mereka mengetahui kekuatan kedua orang ini dengan sangat baik, namun di tangan Yunce, mereka ternyata sangat rentan. 27 tetua dan Master Pavilion ke-33 adalah tulang punggung klan surga terbakar. Dan mereka yang bisa menjadi tetua dan Master Pavilion harus mencapai alam Tianxuan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain, di antara klan Ventian, selain pemimpin sekte Fen Duanhun, ada total 60 orang kuat di alam Tianxuan yang seperti mitos bagi dunia luar. Jumlah ahli Tianxuan di sekte Xiao dan Frozen Cloud Asgard tidak kurang dari jumlah ini, bahkan ada ratusan di Villa Tianjian. Inilah kekuatan dari 4 sekte besar. Terlepas dari sejumlah besar murid lainnya, melepaskan tulang punggung alam Tianxuan ini saja sudah cukup untuk menyapu semua sekte kecuali 4 sekte besar. Di antara mereka, di antara pembangkit tenaga listrik Tianxuan dari klan Ventian, termasuk Fen Duanhun, ada 7 orang yang berada di tahap akhir Tianxuan, dan yang lainnya semuanya berada di tahap awal atau akhir Tianxuan. Yang terkuat adalah Fen Moli, yang setengah langkah menuju Wangsuan. 60 ahli Tianxuan, tidak diragukan lagi ini adalah angka yang sangat menakutkan dalam pemahaman Blue Wind Xuanze. Namun di balik setiap orang kuat Tianxuan, ada banyak kerja keras dan sumber daya dari klan surga yang terbakar. Kematian setiap orang kuat Tianxuan adalah kerugian besar. Yunce membunuh 7 orang kuat Tianxuan dari klan surga pembakaran sekaligus. 3 di antaranya, Fen Moli, Fen Duanchang, dan Fen Moran, termasuk di antara 7 prajurit tahap akhir Tianxuan yang kuat dari klan Tian pembakaran. 3. Selain 2 orang tadi, 9 dari 60 Tianxuan telah dihancurkan oleh Yunce sendirian. Ini adalah kerugian besar yang tidak pernah diimpikan atau berani dibayangkan oleh klan Ventian di masa lalu. Para tetua dan Master Pavilion yang berkumpul semuanya gemetar di dalam hati mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bergerak maju. Ketika Yunce tiba,
mereka mengira bisa menangkap kura-kura di dalam guci, namun mereka tidak menyangka bahwa umpan yang mereka gunakan untuk menangkap reputasi sekte tersebut bukanlah seekor domba yang menunggu untuk disembelih, melainkan pertumpahan darah yang begitu dahsyat dan kejam hingga melampaui imajinasi dan kendali serigala yang ganas. Bahkan sebelum mereka melukai rambut satu sama lain, mereka telah kehilangan seorang tetua, Master Pavilion, dan ratusan murid, termasuk banyak keturunan mereka. Berdiri di dinding gunung Pavilion Surgawi Jue Chen, seluruh wajah Fan Jue Cheng berkedut. Dia menyaksikan tanpa daya saat Yun Ce berhasil ditarik, tapi apa yang dia lihat selanjutnya bukanlah dia dikepung dan ditundukkan, melainkan dia tampil seperti pembantaian. Ribuan murid Fentian dikepung dan ditindas, tapi dia dibunuh olehnya sendiri, dengan hantu dan serigala yang melolong, dan mayat berserakan di ladang. Klan Fentian, wilayah mereka sendiri, telah langsung menjadi rumah jagal bagi pembunuhan nakal Yun Ce. Ketika dia dihancurkan di kota kekaisaran untuk menyambut pengantinnya, dia masih bukan tandingan Fan Duanchang. Dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatannya telah meningkat begitu mengerikan. Baru pada saat itulah Fan Jue Cheng benar-benar menyadari bahwa kematian sang tetua agung dan yang lainnya bukan karena metode licik Yun Ce, namun karena kekuatan sejatinya. Tidak, dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Yun Ce saat ini, apalagi satu Fan Moli, bahkan 10 dari mereka bisa terbunuh. Kenapa ini terjadi? Mata Fan Jue Cheng melebar dan giginya mengatup. Di atas Jue Chen Tiange, wajah Fan Jue Chen juga berkedut, melihat Yun Ce di hadapannya, hatinya sangat terkejut hingga hampir meledak. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fan Moji memusatkan seluruh energinya yang dalam untuk menekan luka-lukanya. Saat dia berbicara, suaranya jelas bergetar. Yun Ce ini, dia seperti reinkarnasi hantu dan dewa. 20 Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika Anda berusia kurang dari 10 tahun? Master Sekte, apakah kami ingin? Petik 2. Segera kirim pesan ke semua tetua dan Master Pavilion. Fan Duanhun tertutup dadanya dengan tangannya dan bernapas berat, mulailah bersiap. 9 Formasi Tiangang Misterius. Tidak peduli apa hari ini, dia harus dibunuh. Petik 2. Murid Fan Moji terlihat menyusut ketika dia mendengar kata-kata, Formasi 9 Tiangang Misterius. Merasakan kekuatan mengerikan dari Yun Ce, dia tidak merasa keputusan ini berlebihan sama sekali. Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, oke. Jika 9 formasi Tiangang Misterius digunakan, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia pasti akan mati. Bab 332. Semua murid biasa klan surga terbakar mundur, karena meskipun mereka naik, mereka akan mati begitu saja. Orang-orang yang mengepung Yun Ce saat ini semuanya adalah orang-orang tingkat menengah di alam mendalam bumi. Namun, pengepungan mereka tidak jauh berbeda dengan sekadar mengirim seseorang ke kematian mereka. Di bawah pedang berat Yun Ce, mereka seperti tumpukan busuk kayu. Efek dari potongan-potongan kehancuran itu, paling banter, sedikit memperlambat kemajuan Yun Ce. Hanya kurang dari seperempat jam sejak Yun Ce mulai memegang pedang berat, dan klan surga terbakar sudah dipenuhi dengan mayat. Klan surga terbakar, yang agung dan khusyuk, dengan aura panas seperti tempat suci di mata para praktisi biasa, disebabkan oleh Yun Ce menyebabkan kekacauan besar dalam waktu singkat. Ada ketakutan, jeritan dan lolongan hantu dan dewa yang tak ada habisnya di mana-mana. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari jauh, semuanya, mundur. Itu adalah tetua kedua Fan Moji yang mengeluarkan perintah. Di bawah perintahnya, orang-orang dari klan surga terbakar yang mengepung Yun Ce seperti mendengar suara peri. Kekuatan mengerikan dan metode kejam Yun Ce hampir membuat mereka takut, dan mereka semua bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, setelah perintah mundur diberikan, semua orang melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti air pasang. Yun Ce berdiri diam dan tidak bergerak, di sekelilingnya ada mayat berserakan di area seluas puluhan kaki, darah mengalir di bawah kakinya, yang sangat mengejutkan. Jika tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mustahil bagi siapapun untuk percaya bahwa klan surga terbakar, salah satu dari 4 sekte utama, diubah menjadi rumah jagal berlumuran darah oleh seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun. Yun Ce tidak mengejarnya, juga tidak terus bergerak maju. Di sekelilingnya, sosok-sosok bergerak cepat. Ketika semua sosok ini berhenti, mereka telah membentuk formasi aneh yang mengelilinginya di tengah.
Sebanyak 30 orang berkumpul, yang termuda berusia 40-an. 9 orang yang paling dekat dengannya berdiri tegak di 9 posisi di sekelilingnya. 21 orang di belakangnya posisinya tidak rata, dan kurang dari 20 kaki di belakangnya. 20 orang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka, tetapi mereka tidak datang menutup. Di tangan orang-orang ini, mereka semua memegang pedang langit terbakar. Api di pedang langit terbakar semuanya berwarna ungu. Dengan kata lain, kekuatan mendalam dari orang-orang ini, semuanya setidaknya ada di alam Tianxuan. Hati-hati, ini adalah formasi mendalam transfer kekuatan yang dibangun antara orang-orang yang mempraktikkan seni misterius yang sama. Suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benak Yun Che, dan suaranya sedikit serius. Formasi mendalam ini dapat memungkinkan energi mendalam semua orang di formasi terkonsentrasi pada 9 orang, dan itu adalah 9 orang yang tidak tetap. Itu akan ditransfer ke orang-orang yang menyerang Anda atau Anda menyerang kapan saja. Kapasitas maksimum formasi misterius adalah 30 orang, tetapi itu bisa kurang dari tidak terlalu banyak. Bahkan jika kamu membunuh salah satu dari mereka, orang lain di belakangnya akan segera mengambil alih, sampai mereka menekan dan membunuhmu, atau menyeretmu ke batas. Yun Che, alam Tianxuan sekte ini, semua karakternya harus ada di sini. Untuk membunuhmu sendirian, aku tidak ragu-ragu menggunakan semua kekuatan praktisi Tianxuan. Kurasa kamu bisa dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah ini musuh sekte, kata Jasmine dengan tenang. Begitu suara Jasmine turun, api tiba-tiba muncul di tubuh 9 orang yang paling dekat dengan Yun Che. Lapisan api lavender muncul di permukaan tubuh mereka pada saat bersamaan. Di saat yang sama, aura energi mereka yang dalam juga meningkat, tajam beberapa kali dalam sekejap kali. Yun Che menyipitkan matanya dan mengamati semua orang di depan mereka. Di bawah kaki mereka, ada bayangan samar berkedip samar. Dan tekanan besar juga sangat membebani Yun Che saat ini, membuatnya merasakan sedikit krisis untuk pertama kalinya setelah memasuki klan surga terbakar. 9 formasi tiangan yang misterius. Fen Juecheng bergumam dari dinding gunung paviliun surgawi Juechen. Wajah aslinya yang suram tiba-tiba menjadi rileks, dan wajahnya menampakkan senyuman yang terkejut, sombong, dan ganas. Terserah semua tetua, 9 formasi Suan Tiangan dibangun bersama oleh para master paviliun. Hahaha, Yun Che, kamu sudah mati. Bahkan jika kamu 10 kali lebih kuat kali ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Yang paling dekat dengan Yun Che di antara 9 orang, lelaki tua tertua dengan rambut dan janggut putih seluruhnya menatap Yun Che dan berkata dengan suara yang dalam, Yun Che, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri hari ini, aku tidak akan pernah percaya itu ada sesuatu yang keluar dari angin biru. Anda adalah orang seperti itu. Dengan kualifikasi Anda pasti akan mendominasi dunia di masa depan, tetapi sayangnya, Anda memprovokasi saya, klan Ventian, tanpa mengetahui kemampuan Anda sendiri, gali kubur Anda sendiri, dan menghancurkan masa depanmu. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Meskipun puluhan dari kami telah membentuk tim untuk menghadapinya, kamu tidak bisa menang sendirian. Tapi, tutup mulutmu yang lama. Yun Che menghempaskan pedangnya yang berat ke tanah dengan suara keras, menyela kata-kata lelaki tua itu, dan berkata dengan cibiran mengejek, sekelompok anjing tua yang merampok dan menyandera orang yang tidak bersalah, tercela intinya dibenci oleh langit dan bumi, kamu sebenarnya masih peduli dengan kemenangan tanpa paksaan. Sialan kamu, apa yang dikatakan Yun Che membuat lelaki tua berambut putih itu tersipu. Wajah lamanya berkedut, menghadapi mata dingin Yun Che yang menghina, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk mendukung adegan itu. Setelah seluruh tubuhnya gemetar, dia berteriak dengan marah, anak muda yang sombong, mati. Petik 2. Sekelompok anjing tua yang hina sebenarnya berani berteriak di depanku. Pergilah ke neraka dan berteriak. Tubuh Yun Che tersapu dengan keras, Dragon Vault membawa suara gemuruh dan menghantam orang tua yang berbicara. Di bawah kekuatan kekerasan dan tak tertandingi, udara di sekitarnya terdorong menjauh dalam sekejap, dan bagian depan Dragon Vault cekung menjadi busur lemah. Kekuatan pedang ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, tapi dia segera kembali tenang. Sosok 9 orang di sekitar Yun Che bergerak pada saat yang sama, dan 9 pedang surga yang terbakar mengeluarkan gelombang panas dari berbagai arah yang sangat panas, bahkan ruangannya hampir meleleh. Serang Yun Che, dentang, dampaknya yang keras hampir membuat gendang telinga orang pecah.
6 pedang surga yang terbakar bertabrakan dengan istana naga Yunce pada saat yang sama, dan badai energi yang sangat besar meledak seketika. Yunce terguncang 4 atau 5 langkah jauhnya, dan pergelangan tangannya terasa sedikit mati rasa. Tapi di seberangnya, 6 orang mereka terlempar setidaknya selusin kali pada saat yang sama, tapi mereka hanya terguncang dan tidak mengalami kerusakan yang nyata. Dan saat tubuh Yunce kehilangan keseimbangan sebentar, 3 gelombang energi dingin datang langsung dari belakang, dan 3 pedang langit terbakar menebas punggung Yunce pada saat yang bersamaan. Puff! Darah memercik dari punggung Yunce, dan 3 bekas darah sepanjang setengah kaki dan kedalaman setengah inci tercetak di punggung Yunce. Rasa sakit yang tajam datang dari punggungnya, dan langsung membangkitkan keganasan Yunce. Dia meraung dengan keras, dan pedang long menghantam punggung dengan raungan naga yang marah. Terdengar suara keras, dan 3 pedang surga yang terbakar ditembakkan sebagai tanggapan. Dia mematahkan tangannya dan terbang keluar. 3 tetua klan surga terbakar yang telah melukai Yunce semuanya terlempar jauh. Serangan gabungan dari 6 orang tadi hampir sepenuhnya mengimbangi serangan pedang beratnya, dan serangan 3 orang di belakangnya benar-benar menyebabkan luka serius. Alis Yunce sedikit menegang, dan energi dalam di tubuhnya seperti mendidih. Itu sama kerasnya dengan air mendidih. Formasi ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sementara Yunce sedikit terkejut, pihak Burning Tianmen benar-benar ketakutan. Meskipun satu konfrontasi melukai Yunce, serangan gabungan dari 6 orang tidak hanya gagal untuk menang, tetapi semuanya dihempaskan oleh Yunce. 3 pedang di belakang yang dibuat oleh mereka bertiga dengan seluruh kekuatan mereka sebenarnya hanya memotong 3 bekas darah yang tidak berarti. 9 orang ini bukan hanya segelintir ahli Tian Xuan biasa. Di bawah formasi 9 Xuan Tiangang, mereka telah mengumpulkan semua kekuatan dari 30 ahli Tian Xuan. Mereka tidak percaya kekuatan dan fisik Yunce begitu menakutkan. Meskipun mereka sangat terkejut, mereka juga sepenuhnya percaya bahwa begitu formasi 9 Tiangang misterius keluar, tidak peduli seberapa kuat Yunce, dia tidak akan pernah bisa hidup hari ini. Karena kecuali tetua tertinggi dan guru sekte tertinggi, yang telah lama melarikan diri dari dunia, inilah yang bisa dilakukan oleh klan surga terbakar. Kekuatan terkuat yang bisa kamu tawarkan. Adapun Xuan Zhen Yunce ini, Yunce yang sebelumnya selalu tak terkalahkan, memang trauma hanya dengan satu pertemuan. Bab 333. Pria tua berambut putih yang berteriak kepada Yunce sebelumnya sangat terkejut dengan pedang Yunce hingga pergelangan tangannya hampir terkilir. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia tampak tidak terpengaruh dan berkata dengan tegas, sungguh menakjubkan. Pantas saja bahkan sesepuh agung pun mati di tanganmu, tapi begitu formasi 9 Tiangang misterius keluar, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu akan melakukannya pasti mati hari ini. Jiwa orang-orang bergerak maju pada saat yang sama, dan 9 pedang langit terbakar menari 9 naga api ungu, mendekati Yunce. Kaulah yang akan mati, Yunce meraung. Tidak bergerak di tempat, melepaskan kekuatan pedang berat dengan gila-gilaan, dan meledakkan Wrath of Overlord di raungannya. Pedang ini benar-benar mengenai 9 orang pada saat yang sama. Ledakan, energi hitam meraung, api ungu melonjak ke langit, dan area sekitar puluhan kaki rata dengan tanah. Mayat-mayat yang hancur di mana-mana terhempas seperti daun busuk ditiup angin kencang. Atribut kekuatan Epi adalah tirani. Meskipun pedang Yunce mengenai 9 orang, 9 orang itulah yang mengumpulkan total 30 ahli Tian Xuan. Dibandingkan dengan 1 orang, menghadapi 30 prajurit Tian Xuan yang kuat secara langsung. Dalam deru, ke-9 tetua Ventian terguncang 10 kaki jauhnya, tubuh Yunce tidak berubah sama sekali, tapi seberkas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Dia menderita luka dalam akibat pukulan ini. Tak seorang pun di seluruh Changfeng dapat menahan serangan gabungan dari 30 ahli Tian Xuan kecuali Yunce. Meski menderita luka dalam, mata Yunce sangat dingin dan waspada, tanpa rasa panik. Formasi 9 Xuan Tiangang jauh lebih sulit dari yang dia kira, tetapi mengalahkannya tidaklah mudah. 9 orang yang terguncang meraung dan menyerang lagi. Mereka berasal dari sekte yang sama dan telah mempraktikkan teknik pembakaran surga yang sama. Di bawah formasi misterius, mereka memiliki kekuatan mendalam yang sama, dan gerakan mereka jelas satu sama lain. Mereka dapat mencapai kemajuan dan kemunduran bersama yang sempurna serta pengendalian bersama. Mereka dibagi menjadi 9 arah,
dan pedang langit terbakar langsung menuju titik vital Yun Che, dan pada saat yang sama menyegel semua arah di mana Yun Che bisa melarikan diri. Ledakan, ledakan, dentang, auman pedang berat itu memekakkan telinga. Setiap kali Long Vault melambai, itu menimbulkan suara keras yang dahsyat. Setiap kali, 9 orang yang mengepungnya akan diguncang pada saat yang sama, tetapi 9 orang itu akan terguncang, segera tekan masuk. Api ungu yang sangat panas terbentuk menjadi satu, dengan kuat menyegel Yun Che di dalam, menekannya langkah demi langkah. Sebagai formasi aneh pertama dari klan surga terbakar dalam ribuan tahun, kekuatan formasi 9 tiangan misterius sungguh luar biasa. Yun Che jelas-jelas mulai dirugikan. Ekspresi Fen Duanhun dan para murid Fen Tian akhirnya mulai melembut. Engah, Yun Che ditikam lagi di bahu kirinya. Lukanya cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Di bawah rasa sakit yang parah, keganasan Yun Che tiba-tiba meledak. Seperti naga jahat yang sangat marah yang tiba-tiba terbangun, Long Ke tiba-tiba meledak ke arah Fen Tian tua yang telah membunuhnya dari belakang. Bulan jatuh dan bintang tenggelam, mati. Bang! 5 pedang surga terbakar yang diblokir di depan kesalahan panjang semuanya hancur dalam sekejap. Kesalahan panjang menghantam dada tetua pembakaran dengan kekuatan yang sangat dahsyat, secara langsung membuat lubang darah di dadanya sebesar kepalanya. Fen Tian Penatua mengeluarkan raungan putus asa dan terbang kembali seperti bola meriam. Dia memukul Penatua Fen Tian dengan keras dan menghancurkan tulang dada. Keduanya menempel dan terbang sejauh 50 kaki. Penatua Mou, Penatua Xinghao. Di bawah formasi 9 Suan Tiangan, sesepuh lainnya terbunuh, dan jantung Fen Duanhun berkedut dan berdarah. Namun, formasi 9 Suan Tiangan tidak terpengaruh oleh hal ini. Setelah Yun Che menghancurkan satu dan melukai yang lain, 2 lainnya dengan cepat melangkah maju untuk mengambil alih dan menjadi inti dari formasi Suan yang baru. Tian Suan Qiang, yang berada di luar belakang formasi, keduanya dengan cepat bergabung, sehingga formasi Jiuk Suan Tiangan masih mempertahankan 30 poros formasi. Sky Wolf Slash. 9 orang mengepung mereka lagi, tetapi mereka langsung dibubarkan oleh bayangan Sirius yang dipegang oleh Long Feng. 2 orang yang baru saja melangkah maju untuk mengambil alih posisi belum sempat mengayunkannya, pedang pertama, tapi mereka terkena serangan Sirius dan dipotong menjadi 2 bagian pada saat yang bersamaan. Apa? Fen Duanhun gemetar, tapi dia jelas tidak muntah darah saat itu juga. Keterampilan misterius yang kuat dari Dewa Sejati memungkinkan Yun Che dengan mudah membunuh lawannya bahkan ketika dia ditekan. Tapi apakah itu bulan jatuh atau bintang tenggelam, atau tebasan serigala surgawi, semuanya disertai dengan konsumsi yang sangat besar. Setiap kali 2 keterampilan mendalam ini digunakan, mereka pasti akan membunuh setidaknya salah satu orang lawan secara instan, tetapi lawan dapat segera mengambil alih dan menekannya lagi. Kekuatan formasi 9 tiangan misterius tidak pernah melemah, dan setiap kali dia menggunakan jurus khusus, kekuatan dan momentumnya akan berkurang 1 poin. Yun Che mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan misterius, setiap pemboman pedang berat masih sangat menakutkan. Meskipun 9 orang yang mengepung Yun Che berada di atas angin, hati semua orang masih ketakutan. Ketika sesar naga di tangan Yun Che datang ke arah mereka, jantung berdebar yang ditimbulkannya lebih kuat daripada mimpi buruk. Dengan lebih dari 20.000 kg istana naga di tangannya, mobilitas Yun Che sangat dibatasi. Selain itu, musuh di sekitarnya dapat melewati kekosongan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyingkirkan keterikatan umum dari 9 orang. Luka di sekujur tubuhnya mulai bertambah banyak, dan terdapat noda darah di sekujur tubuhnya, namun ia tidak pernah benar-benar pingsan. Sebaliknya, orang-orang yang mengepungnya silih berganti membunuhnya karena wabah yang berulang-ulang. Setiap kali bulan jatuh Yun Che, bintang tenggelam, dan tebasan serigala surgawi digunakan, setidaknya 1 orang akan mati dengan kejam. Mereka yang meninggal semuanya adalah tetua dan master pavilion klan Fen Tian. Setiap kali seseorang meninggal, hati Fen Duanhun akan sedikit bergetar. Ketika yang keenam meninggal, tubuhnya bergoyang dan dia langsung berlutut di tanah. Pada titik ini, termasuk tetua agung, total 15 ahli Tian Xuan di klan surga terbakar telah mati di tangan Yun Che. 15. Hilangnya 15 murid biasa, atau bahkan orang-orang tingkat menengah di akhir alam mendalam bumi,
tidak signifikan bagi klan surga yang terbakar, tetapi hilangnya 15 tetua dan Master Pavilion merupakan pukulan yang sangat berat bagi klan surga yang terbakar. Meskipun klan surga terbakar berada di peringkat terbawah dari 4 sekte besar, mereka selalu yakin bahwa kekuatan keseluruhannya tidak jauh di belakang Istana Abadi Awan Beku dan sekte Xiao. Namun, klan surga terbakar, yang telah kehilangan 15 Tianxuan ahli, hampir kehilangan kekuatannya, kualifikasi untuk sejajar dengan Frozen, Cloud Asgard dan Xiao Sek. Bahkan jika Yun Ce berhasil dibunuh hari ini, kerugian besar ini tidak dapat diperbaiki sama sekali. Dan semua ini hanya karena Yun Ce. Fen Duanhun mengatupkan giginya, dan buku-buku jarinya memutih karena dikepalkan. Dia semakin merasa bahwa memprovokasi Yun Ce lagi dan lagi akan membawa mimpi buruk terbesar dalam sejarah klan Fentian. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia tidak akan pernah membiarkan Fen Juecheng menemani Fen Juebi ke pertandingan peringkat. Ketika Dewan Tetua bersikeras membunuh Yun Ce, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi dia tidak punya kesempatan seperti itu. Tapi batas Yun Ce tampaknya jauh melampaui itu. Dia awalnya berpikir bahwa karena Yun Ce hanya memiliki kekuatan dari alam mendalam bumi, staminanya akan sangat lemah, dan dengan pedang yang berat sebagai senjata, itu akan dikonsumsi lebih cepat. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini kali ini, meskipun tubuh Yun Ce dipenuhi bekas luka, dia terluka parah. Kekuatan pedangnya masih sangat kuat. Meskipun 9 orang yang mengepungnya berada di atas angin, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menekannya. Paviliun Juechen Tian terletak di dataran tertinggi klan surga terbakar. Dari atas, seluruh klan surga terbakar dapat dilihat sekilas. Xiao Lingqi berdiri di dekat jendela dan bisa dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah. Sejak Yun Ce muncul, matanya terfokus padanya, dan dia tidak bisa lagi memalingkan muka, melihatnya mengaum dengan marah, mengawasinya mengayun pedangnya yang berat, menyebabkan klan surga pembakaran yang sangat kuat berdarah ke sungai. Xiao Ce, Xiao Ce, Xiao Lingqi menutup rapat bibirnya, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan matanya yang indah bersinar gemetar. Ada cahaya kabur dan ilusif. Itu adalah suaranya, dan dia bahkan bisa melihat samar-samar penampilannya. Namun, dia tidak percaya bahwa ini benar-benar anak laki-laki kecil yang tumbuh bersamanya dan siapa selalu membutuhkan perawatan dan perlindungannya. Ce, minumlah, teratai iblis pembakar bintang. Teriak Yun Ce dengan marah, dan teratai api di tubuhnya meledak, mengirimkan gelombang panas yang mencapai langit ke sekeliling. Blokir, saat Phoenix Demonic Lotus mekar, gelombang panas yang mengerikan di luar imajinasi mereka menghantam wajah mereka. 9 orang itu meraung dan bergerak maju pada saat yang sama, menggunakan energi dalam seluruh tubuh mereka untuk bergerak liar, menghadap kelopak bunga berwarna merah tua yang sedang mekar. Kecepatan mekarnya teratai iblis pembakaran bintang tiba-tiba melambat, dan mulai bergetar tak beraturan di bawah 9 resistensi yang kuat, akhirnya perlahan-lahan berhenti mekar. Setelah kebuntuan lebih dari 10 napas, teratai api tiba-tiba meledak, menyebarkan pecahan kelopak bunga teratai ke seluruh langit. Ke-9 orang itu tersapu gelombang panas. Sebagian besar pakaian dan rambut mereka hangus, dan wajah mereka hangus. Sepotong, dan telapak tangannya terbakar parah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat Yun Ce, setelah melepaskan teratai iblis pembakar bintang, perasaan lemah yang kuat tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya rileks dan dia setengah berlutut di tanah. Dia terengah-engah, dan keringat mengucur dari tubuhnya, dahi noda darah. Yun Ce jelas kelelahan, tapi dia mampu melawan sedemikian rupa di bawah formasi 9 tiangan misterius, dan bahkan membunuh 6 tetua. Ini sudah merupakan keajaiban yang mengerikan, dan itu cukup untuk membuat klan surga terbakar mengingat mimpi buruk selama beberapa generasi. Bisa dibayangkan jika tidak ada formasi Jiuxuan Tiangan, bahkan jika semua ahli Tianxuan berkumpul, mereka semua mungkin akan hancur di tangannya. Yun Ce, aku melihat betapa sombongnya kamu ketika kematian sudah dekat. Fen Moji menutupi dadanya, menunjuk ke arah Yun Ce, dan berteriak. Meski suaranya dingin dan tegas, siapapun bisa mendengar getaran di dalamnya. Yun Ce mengangkat kepalanya, menggenggam pedang berat di tangannya, tapi ada senyuman dingin di sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara rendah, jika orang-orang ini semua mati, maka pembakaranmu klan surga juga dikutuk. Cibiran Yun Ce sama menyeramkannya dengan iblis, dan kata-katanya seperti kutukan paling kejam.
yang sebenarnya membuat tetua kedua klan surga terbakar yang bermartabat bergidik tanpa sadar. Otot-otot di wajahnya mengejang, dan dia menunjuk ke arah Yunce. Dia berteriak sekuat tenaga, "Beraninya kau berbicara begitu arogan?" Elder Pavilion Masters, dia berada di ujung kekuatannya. Bunuh dia dengan cepat dan balas dendam semua orang di klannya yang mati di tangannya. Jahat, tanda seru, kamu binatang buas, menderita kematian. Kesembilan orang yang terluka oleh teratai iblis pembakaran bintang mundur, dan 9 orang lainnya maju ke depan pada saat yang sama, dan pembakaran Heaven Sword masing-masing menusuk 9 titik vital Yunce. Tembakan setiap orang, semuanya adalah gerakan mematikan. Yunce yang menakutkan ini akan segera dihukum mati. Pada saat ini, Yunce meraih sesar naga dan tiba-tiba berdiri. Cahaya biru aneh tiba-tiba muncul di matanya, dan gambar naga biru tiba-tiba muncul di belakangnya. Naga, jiwa, domain. Mengaum, raungan naga yang agung dan mendominasi datang dari langit, mengguncang jiwa dan menyebar ke seluruh dunia. 3 kaki di atas kepala Yunce, sepasang mata biru sedalam langit dan berkobar seperti bintang tiba-tiba terbuka. Bab 334. Langkah 9 orang yang bergegas menuju Yunce semuanya terhenti. Ekspresi mereka berubah dari ganas menjadi terkejut, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang sangat hebat. Pupil mereka mulai menyusut tajam, dan seluruh tubuh mereka mulai bergetar seolah-olah mereka sedang ketakutan, gemetar. Karena seekor naga muncul di depan mereka, seekor naga yang sangat besar yang memenuhi langit. Panjangnya 10.000 kaki, dan kepalanya saja sebesar gunung. Momentum yang sangat besar dan menakutkan sangat luar biasa. Di bawah momentum yang sangat besar ini, mereka merasa sekecil sebutir pasir antara langit dan bumi. Langit menjadi gelap, guntur yang marah turun dari langit, dan bumi yang bergetar-bergetar. Semua pemandangan ini seperti hari kiamat mengerikan yang datang secara tiba-tiba. Lalu, apa itu? Melihat naga menakutkan yang menutupi langit dan dunia yang tiba-tiba berubah di depan mereka, anggota tubuh mereka sakit dan lemah, seluruh tubuh mereka gemetar, mata mereka melotot, dan mereka mengeluarkan suara keras yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Naga raksasa itu sepertinya mendengar tangisan ketakutan mereka, dan kepala naganya yang besar tiba-tiba jatuh dari langit, membuka mulutnya yang besar, dan menelannya. Jeritan ketakutan yang luar biasa hampir merobek langit. Di bawah tekanan dan ketakutan seperti itu, ahli Tianxuan yang sangat kuat ini seperti tikus di bawah cakar harimau, tidak mampu melahirkan harapan sedikitpun. Perlawanan terhadap keinginan dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka karena ketakutan membuat mereka hampir kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Satu demi satu, mereka roboh ke tanah, secara naluriah memegangi kepala dengan tangan, dan berteriak ngeri dari mulut mereka. Bang! Tanda seru. Seorang tetua Ventian yang gemetar ditikam di dada oleh pedang Yunce, dan langsung jatuh dengan mata terbelalak ketakutan. Ledakan, Master Pavilion pembakaran yang meraung ketakutan hancur menjadi 2 bagian oleh pedang Longfall. Ledakan, dengan ledakan keras, keempat tetua Ventian diledakkan oleh pedang dan mati seketika. Formasi 9 tiangan misterius benar-benar runtuh, tanpa kekuatan mendalam yang diberikan oleh formasi misterius, pertahanan mereka menjadi rapuh di depan Yunce. Di dalam Dragon Soul Domain, mereka benar-benar kehilangan semangat juang mereka di bawah intimidasi yang sangat besar, dan yang tersisa hanyalah rasa takut. Belum lagi terus menyerang Yunce, mereka hampir kehilangan kemampuan untuk melawan dan melarikan diri. Kuat, pada saat ini, mereka tampaknya telah berubah menjadi domba yang sangat rapuh yang menunggu untuk disembelih, dengan mudah dibunuh oleh pedang demi pedang Yunce. Di luar domain jiwa naga, semua orang di klan surga terbakar benar-benar panik. Mereka hanya mendengar auman naga, dan melihat bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang Yunce. Kemudian, mereka melihat semua orang yang mengepung Yunce berhenti di situ, seluruh tubuh mereka gemetar, pupil mereka melebar, dan ekspresi wajah mereka. Rasanya seperti melihat gambaran paling menakutkan di dunia. Hampir pada saat ini, cahaya dari formasi mendalam tiba-tiba bersinar, dan formasi 9 Xuan Tiangan yang menghubungkan pembuluh darah dan roh yang dalam dari semua Master Tianxuan yang kuat tiba-tiba menghilang. Yunce bergegas keluar seperti seekor citah, dan sesar naga dengan ganas menabrak para tetua dan Master Pavilion satu demi satu. Dan para tetua dan Master Pavilion ini tampaknya dirasuki oleh roh jahat. Saat menghadapi Yunce,
mereka semua jatuh ke tangan tanah dalam ketakutan. Setelah jeritan ketakutan dibunuh oleh pedang, tidak ada serangan balik, tidak ada perlawanan, dan matanya masih terbuka lebar setelah kematian, penuh ketakutan seolah-olah neraka akan datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Melihat Yun Ce akan mati di bawah formasi 9 tiangan yang mendalam, tetapi seolah-olah mimpi buruk tiba-tiba datang. Ahli Tianxuan yang kuat dari klan surga yang terbakar tiba-tiba muncul. Sambil gemetar, mereka dibombardir oleh Yun Ce satu persatu. Alam Dewa Naga adalah alam spiritual, tidak berwarna dan tidak terlihat. Di luar alam, kecuali kekuatan mental cukup kuat, Anda tidak akan dapat memperhatikan apa yang ada kejadian. Domain jiwa naga yang dibuka Yun Ce tidak terlalu besar, karena semakin besar dibuka, semakin besar konsumsi mentalnya, tetapi kebetulan menutupi seluruh formasi 9 misterius tiangan. Domain jiwa naga bukanlah domain serangan yang kuat, juga bukan domain kontrol seperti domain Ding Yun, tetapi domain spiritual yang belum pernah diekspos oleh Yun Ce. Dia tidak pernah menyangka bahwa domain jiwa naga bisa sekuat itu. Semua ahli Tianxuan yang kuat ini berubah menjadi domba yang tak berdaya untuk disembelih, dan membiarkannya mengambil nyawa mereka sambil gemetar ketakutan. Kekuatan seperti itu begitu menakutkan, bahkan dia sendiri pun merasa ngeri. Meskipun tidak bisa membunuh orang secara langsung, atau bahkan menyebabkan kerusakan pada tubuh target manapun, itu jauh lebih menakutkan daripada serangan atau bidang kendali apapun yang diketahui Yun Ce. Bagaimanapun juga, ini adalah alam dewa yang berasal dari Dewa Naga dan hanya dapat diaktifkan melalui jiwa Dewa Naga. Namun, medan sekuat itu disertai dengan konsumsi energi dan energi mental yang sangat besar. Terutama pengerahan tenaga mental. Setelah hanya 5 napas, otak Yun Ce mulai menjadi berat, dan dia merasa semakin pusing. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia terus mempertahankan kondisinya saat ini dengan paksa, dia pasti akan mengalami serangan mental yang kuat ketika diangkat, dan dia bahkan mungkin pingsan di tempat. Dalam 5 napas ini, total 12 ahli Tianxuan tewas akibat sesar naga. Tuan marah. Sosok Yun Ce bergegas ke depan, dan tiba-tiba bergegas ke tempat di mana Penatua Ventian berdiri paling padat. Sesar naga dengan keras menghantam, dan domain jiwa naga yang hanya bertahan beberapa tarikan napas juga terangkat di kali ini. Ledakan, lebih dari 10 kaki tanah benar-benar runtuh, dan 6 tetua Ventian diledakkan pada saat yang sama, di bawah alam jiwa naga. Tubuh mereka tidak hanya tidak memiliki energi dalam yang ditransfer oleh formasi 9 tiangan misterius, tetapi juga energi mendalam mereka sendiri. Pertahanan energi juga akan hilang. Jatuh ketakutan, dengan satu serangan dari Yun Ce, ke-6 tetua Ventian terbunuh, dan tidak ada yang selamat. Ini awalnya adalah situasi di mana Yun Ce akan segera dibunuh, tetapi dalam beberapa napas, dia membunuh 18 tetua Tianxuan berturut-turut seperti memotong sayuran. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Penglihatan Fen Duanhun menjadi gelap, dan seteguk darah muncrat. Alam jiwa naga terangkat, dan para tetua dan master pavilion yang tersisa tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk mereka. Mereka tahu bahwa mereka pasti bagian dari semacam plot oleh Yun Ce. Melihat mayat sesama sekte yang tergeletak di sekitar, mereka meraung dan berlari ke arah mereka dengan marah. Tetapi formasi 9 Suan Tiangan yang runtuh tidak dapat lagi dibangun. Bahkan jika mereka berkerumun ke depan, ancaman terhadap Yun Ce telah sangat berkurang. Keadaan Yun Ce saat ini hanya setengah dari kondisi puncaknya, namun menghadapi para ahli Tianxuan yang tidak mendapat dukungan dari formasi 9 Suan Tiangan, tekanannya tiba-tiba turun. Sesar, naga menari dan badai menderu, mengetuk satu demi satu. Banyak orang terlibat dalam pusaran kematian. Para ahli Tianxuan yang terkenal di Changfeng ini hampir tidak bisa berada dalam jarak 3 kaki di bawah kekuatan pedang berat Yun Ce. Dan selama mereka tersentuh oleh kesalahan panjang, mereka akan melakukannya terluka parah, atau bahkan terbunuh. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli Tianxuan ini untuk terburu-buru, tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, dan semuanya tampak putus asa. Cibiran di wajah Fen Juecheng menghilang, dan setiap otot bergerak-gerak hebat. Dengan mata terbelalak, dia menyaksikan Yun Ce membunuh andalan klan surga terbakar satu demi satu, dan memotong sumber kehidupan klan surga terbakar selangkah demi selangkah. Tangan dan kakinya dingin, giginya terkatup, dan ketakutan yang mendalam menyebar di dadanya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan berlari ke Jue Chen Tiange seperti orang gila.
Pintu Jue Chen Tiange ditendang hingga terbuka. Mata Fen Jue Chen tertuju pada Xiao Lingqi dan dia bergegas ke arahnya dengan cepat. Sosok di depannya melintas, dan Fen Jue Chen berdiri di depannya. Matanya dingin, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan?" "Tentu saja, untuk menunjukkan hidupnya kepada Yun Che," kata Fen Jue Chen dengan suara rendah. "Yun Che bersedia datang ke sini untuknya. Jelas dia sangat penting bagi Yun Che. Bawa dia ke Yun Che. Aku ingin dia menukar nyawanya untuk miliknya." Xiao Lingqi melangkah mundur dan mengencangkan punggungnya. Dia bersandar erat ke jendela kayu, matanya dipenuhi ketakutan. Fen Jue Chen tidak menjauh, dan bahkan ekspresinya masih tanpa emosi dan dingin. "Kubilang, dia hanyalah umpan. Itu saja, dan inilah inti dari janjiku padamu untuk membawanya. Selain itu kecuali, tidak ada yang bisa menyentuhnya." Petik 2. Lebih dari 20 tetua dan Master Pavilion telah dibunuh oleh Yun Che, dan seluruh klan surga terbakar akan hancur di tangannya, dan kamu masih berteriak tentang garis bawah konyolmu. Menjauhlah. Wajah Fen Jue Chen tampak garang, dia mengangkat tangan kanannya, dengan kasar menjatuhkan Fen Jue Chen, dan meraih Xiao Lingqi. Mencari kematian. Fen Jue Chen sangat marah. Rantai api panjang keluar dari tangannya dan membungkus erat Fen Jue Chen yang bergegas menuju Xiao Lingqi. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melonjak dan dia menerkam seperti serigala. "Naik, kaulah yang mencari kematian. Kamu adalah sampah yang tidak berharga dan sombong. Di mataku, kamu selalu hanyalah badut yang konyol dan menyedihkan. Bahkan kamu layak menghentikanku." Bang! Tanda seru. Rantai api putus, dan Fen Jue Chen juga bertarung satu sama lain. Fen Jue Chen sangat ingin menangkap Xiao Lingqi dan mengancam Yun Che. Fen Jue Chen setengah berusaha melindungi Xiao Lingqi, dan setengahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Kedua bersaudara, yang selama ini rukun satu sama lain dalam harmoni, kini penuh dengan niat membunuh, dan serangan mereka sangat kejam, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Lengan kiri dan tangan kanan Fen Jue Chen terluka parah, dan dia juga menderita luka dalam. Namun, ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Fen Jue Chen, dan dia masih dengan cepat menekan Fen Jue Chen hingga merugikan. Lebih dari selusin setelah mereka bertemu, lidah api menghantam dada Fen Jue Chen, meledakkannya jauh-jauh. Punggung Fen Jue Chen membentur dinding dengan keras, menyebabkan dinding retak dan meja serta kursi kayu di sekitarnya terbakar dengan cepat. "Sampah!" Fen Jue Chen memarahi dengan jijik dan meraih Xiao Lingqi lagi. "Kamu bilang, siapa adalah sampah?" Tangan besar api dengan amarah yang melonjak tiba-tiba menghantam wajah Fen Jue Chen, memaksanya mundur 3 atau 4 langkah. Fen Jue Chen juga melompat dari tanah dan bergegas menuju Fen Jue Chen seperti serigala yang sangat marah. Mencari kematian. Wajah Fen Jue Chen menunjukkan keganasan yang menakutkan. Dia meraung, dan api di tubuhnya meledak karena amarah. Mata Fen Jue Chen sangat tajam. Meskipun Xuan Huo jauh lebih lemah dari Fen Jue Chen, auranya tidak sama sekali. Matanya bahkan lebih dingin dari bilah pisau. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mencoba bertahan. Tidak mampu untuk menangkap langkah maju Fen Jue Chen, tangannya terbakar sedikit demi sedikit oleh api Fen Jue Chen. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langkahnya bahkan tidak mundur sama sekali. "Apa yang aku, Fen Jue Chen, ingin lindungi, kecuali aku mati, jika tidak, kamu tidak akan pernah berhasil." Petik 2. Jangan mengira aku tidak berani membunuhmu. Dasar sampah tak berguna. Fen wajah Jue Chen menjadi lebih ganas, dan apinya mulai melahap api Fen Jue Chen lebih cepat. Hampir separuh tangannya terbakar, dan tulangnya hampir terbuka, namun dia tetap tidak menyerah sama sekali. Nyala api mulai padam, tersebar di pergelangan tangan, lengan. Xiao Lingqi berdiri di dekat jendela kayu, wajah mudanya sudah kehilangan semua warna. Dia seharusnya membenci Fen Jue Chen, karena dialah yang membawa dia dan ayahnya ke sini, tapi dia melindunginya lagi dan lagi, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan pria yang dingin dan pendiam ini di dalam hatinya. Dia hampir kehilangan semua kebencian terhadapnya, tetapi merasakan rasa terima kasih yang kompleks. Meskipun kekuatannya yang dalam jauh dari sebanding dengan mereka berdua, dia cukup mengetahui bahwa betapapun ganasnya Fen Jue Chen, dia tidak akan pernah bisa menghentikan Fen Jue Chen pada akhirnya. Dia melihat ke samping, melihat melalui jendela kayu ke arah sosok yang sedang berjuang dalam pertempuran berdarah untuknya. Tiba-tiba,
semua ketakutannya lenyap, dan senyuman melankolis dan indah muncul di wajahnya. Xiao Che, kamu pasti merindukanku. Bang, jendela kayu itu pecah oleh telapak tangannya. Dia melompat sedikit dan melewati jendela kayu itu dengan ringan. Dia menutup matanya dan membiarkan tubuhnya jatuh ke bawah. Dia takut mati, tapi jika dia diperlakukan sebagai sandera yang menyandera Yun Che dan membahayakan nyawanya, dia lebih memilih mati. Bersambung.